wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, alhamdulillah mari kita kembali sama-sama menjaga dan karena alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih bisa bersama dalam rangka mendengarkan, dalam rangka menyimak dari salah satu calon CGP untuk berbagi praktek baik. Bagi waktu, mari kita sama-sama mempersilakan ibu atau saudara kita Bu Nur Wahidah calon CGP untuk berbagi praktek baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, rekan-rekan tenaga pendidikan yang berkenan hadir pada hari ini dalam salah satu kegiatan aksi nyata calon guru penggerak. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan kami di program pendidikan guru penggerak, yaitu berbagi praktik baik atau budaya positif. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif sehingga bisa menghasilkan nantinya budaya positif di sekolah kita ini. Karena tentunya dengan adanya budaya positif akan menghasilkan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid kita. Saya langsung saja. Ada tujuan dari kegiatan saya hari ini yaitu bertukar informasi tentang apa itu budaya positif. Yang kedua, memberikan informasi terkait budaya positif. Dan yang ketiga, harapannya kita semua seluruh warga sekolah dapat mengimplementasikan budaya-budaya positif yang telah kita pahami. Nah, untuk topik dalam sosialisasi aksi nyata ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ini agenda kegiatan kita. Nah ini kita bahas dulu perubahan paradigma belajar. Jadi ada perubahan paradigma belajar dari teori kontrol. Nah, sekarang kita akan berbagi peran. Ada guru A dan ada guru B. Jadi silakan teman-teman yang berkenan menjadi berkenan dua orang rekan untuk menjadi contoh di depan. Siapa yang mau? Pak Nur nanti dengan Pak Jabila, silakan ke depan Pak Nur nanti dan Pak Jabila. Saya sudah, Ma. Cukup dua orang saja, Pak Nur dengan Pak Jabila. Saya ini sasana ini kalau ini. Bukan saya Jerry. Jadi di sini salah satu di antara Pak Nur dengan Pak Jabila yang memiliki rahasia. Siapa yang memiliki rahasia? Pak Nur. Jadi Pak Nur silakan dituliskan rahasianya yang paling penting, yang paling penting dalam kehidupannya. Ada definisi sudah di bawah. Kemudian tugasnya Pak Jabila bagaimana membujuk Pak Nur, meraih Pak Nur, mendesak Pak Nur, memaksa Pak Nur, apakah berkeimbangan, ada nilainya sehingga Pak Nur
Susah kalau laki-laki Pak. Silakan Teman. di ujung dirayu sampai babur ingin membuka. Action. Boleh kita dulu ini. Boleh yang paksa pajak dia. Oh, jadi apa? Tak balik lagi. Lagi, bunyi lagi. Jadi Tidak bisa balik. Ya itu. Ya. Gaganya Pak Bur. Baru tahu ya? Nah, itu pertanyakan. Cowok mau di cowok. Sebentar. Jadi bagaimana Pak Bur ini? dengar. Ada kita mau Ada tuh dengar ini. Ya. Mau ke musuh. Dengar ini. Apa harus didengar itu? Asumsi na bikin itu asumsi. Padahal dikit. Kalau mengajar di kelas, Kau. biasanya yang dikasih nilai tinggi itu cewek cantik. Berarti saya dengar itu. jadi Jadi itu mungkin saja karena saya yakin kita itu memang jadi idola sih. Aja. Jadi Sudah. gila mungkin saja. apa hubungan dengan siapa itu bilang? Ya. Karena ini sudah Apa hubungan Wildan? Apa Wildan? gila mungkin saja. Wildan. Kita tidak tahu. Kan kita bilang saya kakak tahuan nanti kan kita nanti kita tahu. Jadi akan saya genggam sampai tidak tahu. Apa hubungan Wildan itu? Kalau tidak diungkap masih tahu gitu yang lain. Sepertinya dia mengancam saya. Tapi sepertinya saya tidak mempan. Masih tahu itu satu lagi. Jauh ini jauh. Bilang. Atau begini, pergi sebentar ngopi-ngopi. Jadi serius. Pagi juga tah. Pokoknya sembarang ya, yang penting terserah kita. Yang penting apa yang bisa bunyi. Keluar ya. Tadi ada pertanyaan saya ini serius. Panggil dua tah. Tidak ada jawabannya. Ya Jadi serius. tidak tidak apa namanya. Kalau kamu tidak bisa itu ya, makin capek. Air terlambat kita bilang jadi tidak Batal. Kadang minum batal. Ayo, Batal. oke, kita mau. Bukan ada itu pilih. Busuk. Bukan depan ngopi. Gimana caranya? Mungkin kan yang pergi di kursus. Waduh. Oke. Pakai mi. Awak. Awak. Belum pernah Nah, saya tadi ini. kita lihat Pak Yamila sudah membujuk, merayu, mengatakan bahwa Pak Bur ganteng, kemudian sudah mengajak ke tempat ngopi-ngopi, bahkan sudah mengancam tadi. Tetapi Pak Burhanuddin tetap tidak ingin membuka apa rahasia di dalam tangannya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan beban paradigma bahwa sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi sekuat apa kita ingin menjaga rahasia kita itu tergantung dari kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Demikian pula halnya, tentunya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berdasarkan dokter dikemukakan oleh dokter Glaser, ini dia akan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita kadang berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Jadi sesungguhnya ini kita tidak bisa mengontrol murid. Nah, pada saat kita menghendaki sesuatu kepada murid, sesungguhnya pada saat itu murid ingin dikontrol. Berarti pada saat itu dia menginginkan dirinya untuk
penguatan-penguatan yang kita berikan juga adalah usaha untuk mengontrol mereka. Nah, bisa saja nanti ketika mereka tersadar, mereka tidak akan lagi mengikuti karena dia mungkin sadar bahwa selama ini mereka dikontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi, kritik, dan membuat merasa bersalah ini menguatkan karakter. Nah, terkadang sadar atau tidak kita terkadang membuat anak-anak merasa bersalah. Walaupun barangkali bahasa kita halus, tetapi terkadang di kalimat itu tersirat kata-kata yang dapat membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini bukannya menguatkan karakter peserta ini, kita berusaha mengontrolnya dengan membuat dia merasa bersalah, ini tidak benar. Jadi kadang justru dengan bahasa yang halus, tetapi di dalamnya mengandung ucapan-ucapan yang dapat membuat siswa merasa bersalah, ini kita tidak dapat mengontrolnya dalam hal ini. Jadi yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa kita sebagai seorang guru, kita sudah dewasa, kita sudah memiliki banyak pengalaman, kemudian kita bisa memaksakan siswa untuk mengikuti apa yang ada dalam diri kita, mengontrol mereka. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sesungguhnya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi demikian pula orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, begitu dengan murid-murid kita. Nah, disinilah nantinya dibutuhkan kesadaran murid itu sendiri untuk bisa menumbuhkan karakter-karakter yang ada di dalam dirinya. Nah, ini tadi penjelasannya bahwa ilusi guru mengontrol murid itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada saat kita lihat murid kita melakukannya dengan sadar dia melakukan itu karena dia izinkan dirinya untuk kita kontrol, seperti itu. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu merupakan identitas gagal. Jadi mereka siswa itu merasa buruk tentang dirinya. Kemudian kadang kita dengan bahasa yang halus, tidak keras, tetapi di dalamnya terkandung kata-kata yang dapat membuat anak itu merasa bersalah. Terus penguatan positif ini mengulangi suatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid. Nah, ini dalam jangka waktu tertentu murid ini akan tersadar bahwa kita sementara mengontrolnya. Jadi bisa saja anak-anak itu kemudian tidak ingin lagi melakukannya atau dia disuruh lanjutkan, tergantung dari kita. Nih, kita orang dewasa ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini bagaimana perubahan paradigma, bagaimana seseorang berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi realitasnya kebutuhan orang itu sama, padahal untuk teori kontrol tidak sama semua kebutuhan setiap orang. Jadi setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Padahal teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi sama halnya dalam kita melihat murid kita, bisa saja saya melihat si A bahwa dia bersikap baik, sementara guru B melihat si A ini berbeda. Jadi kita tidak bisa melihat orang dengan hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh, kita juga memberikan kesempatan diri kita untuk melihat pandangan orang. Bisa jadi apa yang kita yakini itu belum tentu benar. Jadi kita lihat, kita dengarkan bagaimana pandangan dia dengan bagaimana pandangan kita. Bisa jadi pandangan kita ini justru bersalah. Jadi kita tetap memberikan kesempatan
kesempatan melihat orang lain tentang pandangannya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi terkadang kita menilai murid itu ketika berbuat kesalahan, kemudian kita tidak menanyakan apa sebenarnya kebutuhan, kenapa dia melakukan hal itu. Karena di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bisa saja murid kita terlambat karena dia punya alasan mengapa terlambat. Bisa saja murid kita tidak bisa mengerjakan tugasnya karena ada hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa kita langsung menjudge murid-murid kita bahwa kenapa dia terlambat mengerjakan tugas itu adalah kesalahan. Bisa saja ada sesuatu di baliknya kenapa dia melakukan hal itu. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya. Jadi untuk stimulus respon kita menganggap orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, demikian pula sebaliknya kita bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah, sementara di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kita sekarang itu masih menganggap kita masih terkadang berada di stimulus respon. Nah, harapannya kita bisa berubah menjadi berada di posisi teori kontrol. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Abi mengatakan bahwa ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sekarang kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita ini. Nah, apakah sebenarnya penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif ataukah masih perlu ditinjau kembali? Nah, apa sesungguhnya disiplin itu sendiri? Nah, kalau kita dengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa? Hukuman, tertib. Apa kalau ada yang disiplin ya? Apa yang mematuhi aturan? Nah, itu adalah pemikiran kita tentang disiplin. Nah, sebelum kita membahas, ini ada pernyataan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya ingin meminta tanggapan dari teman-teman terkait 3 pernyataan di atas. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju? Tidak. Saya setuju. Setuju. Oke, silakan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi kita tidak bisa tadi berdasarkan teori kontrol, berarti kita pasti Pak Hadir punya pandangan kenapa dia mengatakan hukuman itu adalah dapat mendisiplinkan anak. Jadi perbedaan pendapat. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa hukuman itu dianggap tidak dapat mendisiplinkan anak. Kemudian saya juga ingin mendengar tanggapan mengapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi 2 persepsi yang berbeda. Saya ingin dua-duanya menanggapi. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang dilakukan
budaya positif, di mana tadi sudah ditampilkan tentang teori kontrol. Nah, menurut teori kontrol, yang sebenarnya yang harus kita lakukan seperti itu. Tetapi kenyataannya yang kita lakukan masih sesuai dengan apa yang menjadi dasar kita tanpa berpegang pada tadi teori kontrol tersebut. Sehingga ketika ada pertanyaan di atas hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu bisa benar menurut versi kita, karena itu yang sering kita lakukan. Kenapa? Memang dapat mendisiplinkan anak, tetapi efeknya, dampaknya hanya sementara. Karena ketika anak mengikut pada aturan yang ada, itu karena hanya sekedar takut pada gurunya, bukan belum pada motivasi intrinsiknya untuk disiplin. Itu menurut saya. Jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa mendisiplinkan anak, hanya efek yang ditimbulkan itu hanya bersifat sementara. Untuk sesuai tadi dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal itu belum akan sampai ke sana. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Kita dengarkan juga pendapat dari Bapak Abdul Kadir tentang hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Sehingga apa tadi? Setuju tuh, setuju. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagi saya 80% tanggap setuju. Tergantung dari siapa yang menghukum dan siapa yang dihukum. Maksud saya seperti ini. Misalnya anak terlambat ke sekolah. Misalnya ada 5 orang anak dalam sekolah dan guru yang diberikan tugas untuk mendisiplinkan anak ini, bagi saya harus dihukum. Tetapi guru tersebut juga harus turut serta menemani siswa yang dihukum. Ada di tempat itu, contohnya misalnya membersihkan WC. Guru pun harus memperhatikan di dekatnya, harus ada di tempat. Ya. Harus ada di tempat, kalau bisa ikut serta dalam membantu siswa membersihkan WC. Artinya siswa juga akan merasa bahwa hukuman ini sebenarnya bukan hukuman bagi dia, tapi dia akan merasa bahwa guru saja ikut sama saya, apalagi ya, artinya akan ada hubungan antara yang dihukum dengan si penghukum. Jadi hukuman anak itu apapun hukumannya, tapi yang jelasnya si penghukum harus ada di tempat. Kalau bisa ikut serta dalam hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi fakta ini bahwa guru harus menjadi role model. Jadi kalau hukum murid, dia itu juga berhukum. Oke, teman-teman, silakan Menambah dari jawaban Pak Hadian tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dapat atau tidak? Kalau saya pribadi saya sependapat. Kenapa? Hukuman itu karena ada aturan yang ada. Kalau misalnya tidak ada aturan, hukuman itu tidak akan ada. Jadi untuk apa? Ada ketentuan. Kalau tidak hukuman, kan begitu. Iya. Ada guru, langsung. Saya kira contoh misalnya anak-anak yang sering terlambat, ini kan ada aturannya. Kalau terlambat, bagaimana kalau terlambat? Kan pasti ada hukumannya kan? Iya. Cuma kita lihat juga tingkat kesalahannya anak. Jangan
sampai dapat apa ya, merasa apa namanya itu, merasa tidak disukai, tertindas. iya, merasa tertindas, betul. Merasa Jadi memberikan terhina. hukuman itu yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira hanya itu ya. Oke, mengenai tambahan dari Buat Raja tadi tentang tata tertib, nah kita akan lihat sebentar. Karena selain hukuman ada pula yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini menarik sekali. Nah, terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Sekalian sama yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilakan. Ya, Bu Mas Arif. Yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau berdasarkan teori kontrol, sebenarnya ini tidak dapat dilakukan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah tidak dapat memberikan apalagi meningkatkan disiplin anak, karena dampaknya ini merupakan motivasi dari luar. Ini merupakan motivasi eksternal, bukan yang berasal dari dalam diri anak-anak. Jadi sebaiknya kita yang lakukan adalah meningkatkan motivasi intrinsik anak. Bagaimana cara mendorong motivasi dari dalam diri anak tersebut sehingga dapat melekat. Kalau dari luar, saya rasa itu tidak dapat melekat dengan baik. Kemudian, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini sebenarnya kita berada di dalam dua pilihan. Kita bisa mengatakan iya, bisa tidak. Kenapa ya? Karena anak-anak yang memiliki daya saing yang tinggi, dia akan termotivasi. Dia akan memiliki motivasi. Jika saya bisa mengerjakan tugas ini, saya akan mendapatkan penghargaan atau hadiah. Sedangkan anak-anak yang kurang motivasinya begitu juga ini, kemudian penghargaan ini dapat menimbulkan kesenjangan di antara anak didik kita. Karena biasa mungkin kita sama-sama mendengar anak-anak kita mengatakan dia di pasti yang jadi satu, dia di pasti yang dikasih bintang oleh ibu guru karena dia pintar, dia anak kesayangan. Tapi sini sebenarnya sudah terjadi konflik di antara anak didik kita. Jadi sebenarnya penghargaan ini kayak dua sisi silet ya, bisa Tajam semua. iya tajam ini. Jadi ya saya rasa memberikan penghargaan ini kurang mampu meningkatkan motivasi belajar anak karena tidak secara menyeluruh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Arif untuk jawaban pertanyaan kedua dan ketiga. Nah, ketiga pertanyaan pembantu ini tentunya akan Bapak disepakati setelah kita membahas tentang. Nah, disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, tentu kadang kita berpikir bahwa disiplin itu adalah bentuk hukuman. Kemudian disiplin adalah sesuatu yang tidak nyaman, tidak nyamanan. Nah, kemudian ini kita mengontrol diri kita untuk memilih tindakan yang benar. Kemudian nanti muaranya motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan kepada murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang akan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan payung dalam bersikap positif. Nah, ini ada sifat sikap positif. Nah, ada
6 nilai-nilai kebajikan universal, tetapi kita akan berfokus pada nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Jadi nanti visi sekolah kita tentunya diharapkan ke-6 karakter dari profil belajar Pancasila ini termaksud di dalamnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita menuntun murid kita agar karakter-karakter dari profil belajar Pancasila ini menjadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh peserta didik kita. Kemudian ini, nah disiplin positif adalah proses pembelajaran. Sesungguhnya ketika kita memberikan disiplin positif pada anak itu, anak-anak sedang berproses dalam pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif itu berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan dari hukuman. Sadar atau tidak sadar, kita memang guru selama ini mendisiplinkan anak itu dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi harapannya kita sebagai seorang guru bagaimana menumbuhkan disiplin positif itu bukan karena berdasarkan teknik hukuman. Jadi malah kita mengajak siswa menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk meyakini nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi tentunya ini bukan hal yang mudah bagi kita, apalagi selama ini kita memang tidak kita pungkiri bahwa ketika mendisiplinkan anak kita menggunakan hukuman. Nah, disinilah kita harus berubah paradigma tersebut untuk menanamkan motivasi intrinsik bahwa kita tidak bisa mengontrol murid tadi. Biarkan anak-anak itu melakukan atas keinginannya sendiri. Tugas kita untuk Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang kita akan mencocokkan ini yang hitam dan yang putih. Nah, kira-kira yang nomor 1 ini kita berperilaku tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran karena kita kenapa? Oke, C. Menghindari hukuman. Mari kita lihat apakah ini benar. Betul sekali. Jadi ketika kita tidak ingin ditegur oleh atasan atau mendapat surat teguran itu biasanya karena kita ingin menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Oke, kita biasanya ingin dipuji dan dihargai karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus yang ketiga, tentu jawabannya itu B. Kita bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Itu kita melakukannya karena kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Nah, tentunya inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi kita betul-betul ingin melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kita meyakini bahwa dengan melakukan ini kita menghargai diri kita. Kita yakin bahwa tugas kita sungguh mulia sebagai seorang pendidik. Di tangan kita lah masa depan bangsa akan kita ukir. Jadi mari kita betul-betul berniat dalam hati memotivasi diri kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dengan baik, tentunya berdasarkan karena kita menghargai nilai dan kebajikan itu sendiri. Jadi jangan kita berbuat atau apa karena ingin mendapatkan dari hukuman atau mendapatkan penghargaan, karena betul-betul kita harus
sekolah itu karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Ini yang harus kita laksanakan dengan baik. Oke, sekarang berdasarkan yang disampaikan oleh Diana Gosen, ada 3 motivasi tadi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi orang-orang yang menghindari hukuman itu biasanya bertanya pada dirinya, apa yang terjadi pada teknologi kita? Kira-kira mau terlambat ke sekolah, mana kalau sekolah sama saya? Seperti itu. Jadi mereka itu lakukannya karena sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak melakukan tindakan tersebut, namun motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Jadi kita melakukan karena kita menghindari suatu hukuman atau hal-hal yang dapat merusak perasaan kita, fisik maupun psikologis kita. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja berupa pujian, tadi hadiah. Kemudian orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, sama halnya tadi yang pertama, mereka melakukan ini juga masih sifatnya motivasi eksternal. Nah, ini yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini perilaku inilah yang paling kita harapkan. Jadi yang kedua tadi, kita melakukannya karena betul-betul kita menghargai diri kita. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan jadi apa kalau saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi kita betul-betul melakukannya karena kita yakin bahwa dengan melakukan itu menghargai diri kita, itulah yang terbaik untuk diri kita. Nah, inilah yang motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena ini merupakan motivasi internal. Kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita bermain lagi terkait ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan bahas sedikit dulu sebelum kita bermain supaya kita tidak bingung apa itu hukuman. Nah, ini tadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Misalnya tadi kita tidak pernah mengatakan sama anak, kita dulu pernah ada kesepakatan pada anak bahwa nanti kalau terlambat ini konsekuensinya. Jadi misalnya si Akbar datang terlambat, pokoknya kamu membersihkan WC. Jadi anak ini tidak tahu sebelumnya bahwa kalau saya terlambat saya akan membersihkan WC. Itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Nah, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid merasa akan disakiti oleh suatu perbuatan maupun kata-kata. Itu adalah hukuman. Nah, sekarang kita lihat kembali.
itu sebenarnya mau dikasih jelas. Iya, batas-batasnya Nah, konsekuensi. mana Kalau selalu konsekuensi itu biasanya berdasarkan suatu data yang umum yang dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, tentunya murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya. Jadi sebenarnya konsekuensi kayak tadi peraturan tata tertib yang dikemukakan oleh Ibu Harma, kan anak-anak sudah tahu bahwa misalnya dalam data terlambat seperti ini. Nah makanya akan ada konsekuensi yang dia terima. Jadi itu bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu seperti telah disepakati. Jadi kesepakatan di dalam kelas, misalnya kalau saya terlambat itu konsekuensinya. Jadi murid sudah tahu apa yang akan dia terima jika melakukan hal itu. Itu namanya konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi tidak bersifat satu arah. Jadi kalau konsekuensi kita sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Apa konsekuensi yang akan diterima bila melakukan hal ini? Itu namanya konsekuensi. Nah, restitusi itu kita akan bahas sebentar dari segi restitusi. Tapi saya berikan gambaran bahwa restitusi itu kita memberikan kepada anak-anak untuk mencari. Kalau saya seperti ini, apa yang akan saya lakukan untuk mengganti ketidakdisiplinan saya? Seperti itu. Jadi bukan kita yang memberikan tawaran, tetapi dia yang memberi ke kita, kemudian kita cocokkan apakah sudah sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dia lakukan. Jadi kita arahkan anak-anak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Itu namanya restitusi. Jadi anak-anak sendiri yang akan mencari penyelesaian terhadap ketidakdisiplinan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat, kalau kita bermain, kita lihat mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan malas lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita akan lihat sebentar. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Kira-kira kalau kita suruh tidak pakai sepatu seharian itu nyaman dia atau tidak? Hukuman. Tentu tidak nyaman. Akan berpikir tadi kan hukuman itu efeknya tidak nyaman, mengganggu psikologis anak. Jadi ini efek tidak nyaman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sebelum pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah sekarang mari kita lihat kenapa seperti itu. Oke, hukuman mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan malas lagi di hukuman. Yang kedua, satu arah dari gurunya saja mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat ke sekolah. Kemudian push up, apalagi nih? Iya, hukuman. Konsekuensi. Nah ini karena dia coret bukunya temannya harus dia ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air, ya harus bersihkan. Tidak mungkin kita meminta teman yang lain untuk membersihkan tumpahan air sementara kita yang menumpahkan air tersebut. Kemudian ini jadi tidak mengenakan sepatu, tentu ini adalah hukuman. Apalagi pasien anak kalau di dalam kelas tidak berani keluar kalau dia tidak pakai sepatu, kecuali ada temannya yang mau pinjamkan sandalnya. Tapi apalagi kalau tidak ada yang bawa sendal kan masih tinggal di dalam kelas saja, tidak berani keluar. Terus yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, kalau kita lihat tadi ada yang lari karena terlambat, kemudian ada yang lari karena pelajaran PJOK. Nah, ini kadang juga kita berpikir kenapa kalau di pelajaran PJOK itu konsekuensi, kenapa kalau
hukuman. Tentang olahraga nih. Nah, sebenarnya begini. Contoh pelajaran olahraga sih, bukan itu yang pelajaran olahraga. Begini, kan kalau kita belajar olahraga ada namanya pemanasan. Nah, jadi kalau dia keliling lapangan itu sudah dalam bentuk pemanasan. Tadi kan dia datang terlambat. Jadi ketika dia lari itu adalah sudah dalam bentuk pemanasannya. Berbeda lagi kalau pokoknya belajar matematika disuruh lari itu kan pemanasan namanya. Hukuman, kecuali memang sekolah tadi dalam PKN dulunya juga mau ikut lari sama-sama. Tadi memberikan contoh pas saya juga belum pemanasan di rumah mau ikut lari Tinggal kelas apa ini? jadi mereka seperti itu. Kelas Sulkai dari jadi tiga Adam. Adam 2 bulan terakhir aja yang masuk. Pak. Di situ dia 2 bulan. Dia kesuruh. Minggu sebelum udah masuk bulan guru tidak belajar apabila datang sudah isi saja tidak adalah Sedang ambil surat sedang ambil surat pinjam dulu. Irwansyah belum. karena sudah tidak dibaca sama Tuhan. Mau jadi ke situ sana. Bilang bapaknya yang terakhir. Ke sana tapi Irwansyahnya nggak mau ke situ. Enggak mau kalau dikasih sama bapaknya enggak mau. Bilang itu kakak Yang datang ke sini helikopter gitu. saya bilang deh Yang datang ke sini Pak. iya kakaknya bapaknya itu Ini dari perbedaan hukuman dan Ada lagi konsekuensi. kakaknya satu yang datang pergi ambil Kalau kerja. hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kemudian kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Cuma di sana ada kata menyakitkan karena anak tidak tahu dan karena itu sifatnya adalah satu arah. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu dan memang dia harus terima. Yang kedua, kalau hukuman ini bisa membuat anak menjadi sakit hati. Jadi sadar tidak sadar, saya yakin saya juga pasti anak-anak kami sakit hati sama saya karena biasanya saya memberikan hukuman. Yang lama. Sehingga kita takutkan jangan sampai anak-anak ini berada di dalam kampanye. Jadi kalau kita ketemu di luar dari sana dulu deh sudah kan sendiri. Itu yang ditakutkan. Astagfirullahaladzim. Ini kalau konsekuensi memang anak-anak tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek karena dia sudah tahu dia sudah tahu resikonya. Kalau yang tadi yang hukuman yang bahaya, jangan sampai kita berada pada posisi ini. Terus kalau kita memberikan hukuman ini, anak-anak akan membenci kedisiplinan. Terus kalau konsekuensi anak-anak akan menghargai disiplin karena dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan diterima. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kemudian konsekuensi itu stimulus dari anggapan. Jadi itu kalau hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri dengan adanya konsekuensi yang akan menyesuaikan. Kemudian hukuman bisa membuat anak-anak merasa bahwa dirinya buruk, konsep dirinya buruk. Kemudian kalau konsekuensi dia sadar bahwa memang apa yang saya lakukan ini tidak baik, sehingga makanya dia akan berperilaku menjadikan dirinya menjadi memiliki konsep diri yang baik. Terus kalau kita sering memberikan hukuman ini, anak akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi biasanya anak justru akan semakin berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya supaya tidak memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak-anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ketika kita memberikan hukuman itu murid akan merasa marah
dari kerja bersalah, apalagi mereka merasa dipermalukan, apalagi tidak dihargai. Jadi ini yang kita takutkan. Jadi jangan sampai murid-murid kita merasa ini dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Nah, untuk konsekuensi anak-anak akan kehilangan hak, tentunya kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini untuk sementara, jadi ketika dilakukannya, ketika tidak akan kembali. Nah, jadi penghargaan dan hadiah adalah hukuman. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sarif, ini penghargaan dan hadiah adalah hukuman. Dua mata sisi yang sama-sama tajam tadi dari Pak Sarif. Kalau penghargaan itu tetap bisa memotivasi, tapi bisa juga penghargaan justru membuat berkewajiban. Kita perhatikan penghargaan itu akan berpengaruh. Yang berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kadang penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Misalnya begini, penghargaan merusak hubungan ketika kita memuji si A, tentu si B akan merasa cemburu. Misalnya setiap pekan kita memuji si Akbar, bisa saja si Nadia marah karena yang dipuji hanya Akbar, akan ada rasa iri di dalam hatinya. Ini bisa merusak hubungan anak-anak. Jadi makanya tadi saya sampaikan perlu apresiasi kepada setiap anak dan bagaimana kita mengapresiasi setiap anak. Jadi kalau ini barangkali kita apresiasi, usahakanlah minggu depan setidaknya kita berikan apresiasi. Kemudian penghargaan dapat mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan membagikan kreativitas, dan penghargaan itu adalah menghukum. Nah, kalau untuk penghargaan bisa menurunkan kualitas dan membagikan kreativitas, ini sebenarnya sama halnya tadi. Jadi ketika murid itu setelah kita berikan penghargaan kemudian sudah merasa puas, tidak lagi ada motivasi yang berbahaya. Jadi dia merasa bahwa sudah bagus saya. Padahal bagaimana dia harus tetap termotivasi, jangan sampai dia cepat berpuas diri sehingga nanti hasilnya adalah tidak maksimal. Kita ke yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Bukan peraturan saja. Kira-kira kenapa keyakinan bukan peraturan? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kenapa harus kita buat keyakinan bukan peraturan kelas saja kita buat? Bukan kenapa harus keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan kelas? Sementara yang memang biasa kita terapkan di kelas itu adalah peraturan. Nah, kita lihat ini mengapa kita biasanya memakai helm ketika berkendara? Takut ditilang? Apa? Tidak takut. Pak Ari tidak takut tidak pakai helm. Sarif takut ditilang? Tidak takut, tapi tidak mau. Oh, karena aturannya begitu, berarti motivasinya itu pas tadi motivasi yang mana? Yang pertama, dua atau tiga? Tadi kan ada tiga motivasi yang berlaku, menghindari lingkungan, yang kedua, motivasi tadi memakai helm karena motivasi yang pertama, karena sesuai dengan peraturan menghindari lingkungan. Jadi bukan kesadaran, jadi bukan memakai helm ke sekolah karena sudah peraturan katanya. Nah, jadi dia termotivasi sesuai dengan motivasi yang dikemukakan oleh dosen tadi yang pertama. Jadi menghindari hukuman, jangan sampai ketemu polisi kita buang, kemudian ditilang. Oke, panas. Kenapa dipakai helm panas? Tidak menentu bedanya.
Tidak meluntur bedaknya. Saya takut menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan. Keamanan. Jadi, Pak Nas menggunakan helm. Takut kalau nanti terjadi kecelakaan dan akibatnya fatal. Nah, nanti kita lihat dulu. Ini mengapa memakai masker pada saat pandemi? Bukan sekarang lagi pakai masker waktunya pandemi. Belum. Supaya tidak menyebar virusnya. Ibu Salnya kita pakai masker. PSI. Bu Salnya pakai masker supaya tidak kelihatan gitu. Mematuhi aturan. Tidak luntur beratnya. Mematuhi aturan kau. Jangan lupa pakai lipstick. Jangan lupa pakai lipstick. Wajah kita pakai lipstick wajah. Oke. Jadi tentu kita melakukan hal tersebut karena kita meyakini ada tadi. Jadi bukan semua melakukan pakai helm karena takut pulang, panas melakukannya karena dia Kecelakaan. takut. Keamanan. Nih, ada bukan semua kita lihat jika memakai helm dan masker karena alasan takut tidak siap, berarti kita masih mempercayai dan mengamalkan sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita memakai helm dan masker karena alasan keamanan dan keselamatan dan kesehatan, berarti kita sudah mempercayai motivasi yang ketiga, yaitu mengamalkan nilai-nilai kebajikan, nilai yang disebut dengan keyakinan. Nah, nantinya ketika kita membuat peraturan-peraturan di dalam kelas, tentu kita mengharapkan ada keyakinan yang di dalamnya yang akan kita tuju. Jadi sebentar kita akan mulai. Saya ada pamflet, kita mengisi kira-kira peraturan apa yang akan kita buat di dalam kelas. Kemudian silakan tuliskan keyakinan yang ada di balik peraturan-peraturan tersebut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu keyakinan kelas dan peraturan kelas, apa ini adalah hal yang sama? Tidak. Ini keyakinan kelas dan peraturan sama atau tidak? Tidak. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin kita angkat dari peraturan-peraturan ini. Tadi menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju? Oke, keselamatan. Betul sekali. Jadi kita memakai helm bukan karena menghindari tilang, tetapi lebih kepada keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Mas tadi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kebersihan atau kesehatan. Bisa menjaga kebersihan tentu dengan bersih tentu akan menimbulkan dampak bagi kesehatan kita. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa tadi itu? Apa yang luarnya budaya atau nilai apa yang ingin kita tuju ketika kita tidak menggunakan kata yang kasar. Nilai kesopanan atau selalu bersikap positif atau hormat. Jadi kita menghargai orang lain dengan tidak berkata-kata kasar. Tentunya juga dengan tidak berkata-kata kasar akan menyebabkan lingkungan menjadi aman, nyaman, tercipta keamanan dan kenyamanan. Jadi ini tadi langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama ini. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas di kelas kita, Bapak Ibu, nanti kita berdiskusi dulu dengan anak-anak. Jadi bukan kita yang menentukan, kita berikan kepada anak-anak peraturan-peraturan apa yang harus diikuti oleh seluruh warga kelas.
Jadi bukan kita yang menawarkan, kita berikan kesempatan anak-anak. Kira-kira peraturan-peraturan apa yang ingin mereka terapkan di dalam kelas, seperti itu. Jadi nanti berikan kesempatan semua anak untuk melihat apa peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, jadi mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau tidak membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya apa? Kuncinya bahasa Indonesia. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, betul sekali. Jadi kalau tadi anak-anak ada yang menuliskan peraturannya dilarang membuang sampah, kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Dia harus keluar dari Jadi seperti itu. Jadi kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Yang positif jangan diubah menjadi negatif lagi ya. Jadi yang sudah dikalimat positif itulah yang akan kita Kalau simpanglah sampah, beda nih. Simpanglah sampah pada tempatnya. Simpanglah sampah. Simpanglah sampah pada tempatnya. Di sini juga. Jadi Lampu tempat sampah juga. Jadi kita menyediakan peraturan-peraturan menjadi nilai kebaikan. Nah sekarang saya ingin coba kira-kira kalau di dalam kelas peraturan apa yang ingin kita inginkan. Satu orang peraturannya apa, kemudian Ada di meja aku banyak sekali ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini fenomena yang sering terjadi terkadang kita teruskan. Biasanya juga anak kalau ini yang saya ceritakan ya, biasanya kalau mau pinjam apa itu temannya, yang lain dia langsung ambil, dia langsung rebut. Nah, bagaimana kalau kita misalnya karena anak-anak kembalikan. kalau kita mau pinjam barangnya orang, apa pulpen, apa kita baik-baik pinjam kita bisa di kan seperti itu. Karena kalau kita pasti biasanya tadi. Nah, itu kan tidak ada apa ya nilai Etika. tidak ada etikanya rendah. Nah, bagaimana itu bisa dibedakan? Berikan anak jika mau ngambil apa-apa dan temannya itu seharusnya minta izin dulu. Ya, jadi betul saya yang dikatakan Bunda. Jadi memang ini fenomena di dalam kelas ketika anak-anak meminjam barang temannya biasanya langsung mengambil tanpa memberitahukan yang punya barang. Nah kira-kira peraturannya itu kalau seperti itu kejadiannya kira-kira apa? Kira-kira peraturan yang harus dilaksanakan di dalam kelas kalau fenomenanya seperti itu apa Pak? Peraturannya kalau anak-anak suka meminjam barang temannya tapi tidak meminta izin, jadi peraturannya seperti apa? Ibu berbeda. Kenapa tuh saya IPK? Bagaimana? Apa peraturan yang diberikan? Kalau anak-anak meminjam barang tidak? Bagaimana kalimat yang bagus supaya bisa ditulis dalam bentuk keyakinan di dalam kelas? Artinya anak saling menghargai yang meminjam. Nilai yang dituju adalah saling menghargai. Tetapi kan biasanya kita bentuk dalam peraturan kesepakatan kelas. Jadi di dalam kesepakatan kelas itulah ada nilai-nilai. Nah yang kita mau bikin di kelas itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan apa yang dituliskan untuk keyakinan tadi yang saling menghormati apa meminta izin. Jadi peraturannya kalimatnya apa? Oke, jadi sebelum di atas maka yang adalah menghargai dan menghormati orang lain. Ya, yang kedua itu bahwa setiap negeri Belum memulai pelajaran itu seharusnya membaca doa.
Membaca doa bukan hanya pada awal pelajaran, tetapi setiap pergantian jam. Setiap pergantian jam itu bagusnya anak-anak diarahkan untuk membaca doa. Ya setidaknya kan kita beramal juga, anak-anak juga mendapatkan pahala. Walaupun misalnya hanya sebagian melaksanakan, setidaknya budaya atau nilai keagamaan di situ kita mulai terapkan ke anak-anak. Bahwa segala sesuatu jika memulai sesuatu itu kita harus membaca doa dulu. Jadi jangan cuma misalnya jam pertama saja, tetapi setiap pergantian jam seharusnya. Ya. Terima kasih banyak sarannya, mudah-mudahan teman-teman yang lain mendengarkan. Jadi jangan sampai berdoa itu hanya di awal pelajaran atau guru yang mengaku di pelajaran pertama. Jadi memang sebaiknya setiap pergantian jam anak-anak berdoa untuk belajar. Jadi saya kira ini adalah hal positif yang disampaikan oleh Ibu Tasia dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengaplikasikannya. Saya juga akan mulai melakukannya. Jadi kita berikan kesempatan. Pokoknya setiap pergantian jam kita berikan anak-anak untuk berdoa. Jadi supaya mereka terus mengamalkan nilai-nilai religius dalam diri mereka. Tentu hal ini sesuai dengan program belajar Pancasila tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira hal yang sangat bermanfaat dan ini bisa menjadi masukan bagi rekan-rekan guru, bagi kita semua. Nah, di sini ada dua hal, yang mana yang merupakan keyakinan, yang mana yang merupakan kesepakatan. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam itu keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan, betul sekali. Jadi datang tepat waktu, mengucapkan salam itu adalah kesepakatan. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kita ingin tuju kalau kita datang tepat waktu? Disiplin. Kemudian mengucapkan salam Itu nilai keagamaan, nilai religius. Religius sama menghargai Bisa menghargai orang lain. Selain ada nilai religiusnya, tentu kita juga menghormati orang yang ada di dalamnya. Jadi gitu. Kalau menjaga kebersihan sekolah, tadi kebersihan, kesehatan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, religius, aktif dalam pembelajaran, disiplin, apa lagi? Apa ya? Kalau anak-anak aktif dalam pembelajaran, ini apa yang ingin anak-anak selain disiplin? Bertanggung jawab, betul sekali, bertanggung jawab. Nah, kalau kesepakatan tadi, keyakinan tadi ada nilai-nilai. Jadi contohnya kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah bentuk keyakinan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Yang kedua, kami murid yang semangat, ada rasa semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah bentuk-bentuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Ini Dr. William Dasar dalam teori kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan, kebebasan, kebebasan, penguasaan, penguasaan kita ingin kebebasan bertahan hidup. Jadi ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan. Jadi tidak kita sendiri bahwa memang kita tentunya membutuhkan yang namanya kesenangan. Kemudian ada kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Nah, kesenangan itu ya kebutuhan untuk rasa senang. Hal-hal apa yang membuat kita merasa senang? maksudnya di dalam kelas nih. Apapun yang suka pergi ke busuk, dia senang kalau dia di busuk, berenang ke pantai. Panas, barangkali bagaimana? Saya kira ini dalam kesenangan di dalam sorry kebutuhan manusia di. Saya kira tadi
kesenangan di dalam lingkup kelas saja. Jadi sama. Sama itu. Jadi manusia bukan cuma murid, kita semua orang memiliki Ternyata itu kebutuhan. kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia. Semua orang punya Semua orang kesenangan. menginginkan. Diapain supaya senang? Ya betul salah satunya. Giling itu loh. Giling-giling, panas giling, coba rekreasi. Itu salah satu bentuk kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi berkoneksi. Jadi bagaimana kita dengan pasangan kita. Saya kira ini di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita barangkali Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, mending. Tapi yang mana tinggi derajatnya cinta dengan kasih sayang? Kalau ada cinta, atau kasih sayang. Oh, gitu deh. Gitu. Jadi kalau tidak cinta itu tidak ada kasih sayang. yang ketiga, kebebasan, kebebasan tentang pilihan, kemandirian dan otonomi. Termasuk bebas berhubungan. Ya, Nah, kebebasan. tadi itu ya disoti kan, Mek? Dukungan apa dulu? Yang keempat, hubungan dengan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, potensi dan diakui. Jadi terkadang memang kita ingin diakui. Jadi kita butuh pengakuan atas prestasi yang kita miliki. Jadi sama halnya tadi lagi penghargaan. Jadi kalau seperti ini anak-anak biasanya kan Semua suara. ingin makanya kita apresiasi. Yang kelima, bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. Jadi rasa lapar, kemudian rumah, rasa aman, jadi ada kebutuhan rasa aman. Seperti saat ini kita sudah Ya. Nah sekarang materi yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama, patuhi aturan saya. Kemudian ini kita mau pasangkan lagi. Ya. Coba aku baru. Patuhi aturan saya. Awas kamu. Buat Berkumpul. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya? manajer. Manajer. Ibu kecewa sekali sama kamu. Membuat merasa bersalah. Kemudian konsekuensinya apa? Memantau. Kemudian tidak apa nanti ibu bantu Teman. bereskan. Teman. Nah, untuk memahami 5 posisi kontrol ini saya akan memutarkan video. Cocok. Nah, dari video ini silakan Bapak Ibu mereview hal tindakan mana yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, supaya lebih jelas tentang posisi kontrol ini, yang mana yang biasa kita laksanakan selama ini. Jadi kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol. Jadi di dalam video ini akan ada kasus. Jadi kita lihat kira-kira selama ini berada di posisi yang mana. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu?
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya, dendam. Kayak itu Pak Haji di keterangan begini. Di konfes. Yang keras-keras suara aku nggak pernah tuh di konfes dulu. Saya biasa dicubit. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Terlambat terus. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Tapi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu sih mau kencang-kencang. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lompat-lompat sama caranya ini padahal. Ada bukan sih? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin, yaitu murid yang mendidik, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Itulah tadi tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu biasanya berada di posisi yang mana? Kalau menghadapi siswa yang terlambat. Posisi ke teman. Saya teman tadi. Teman saya. Teman, kita berada di posisi teman. Biasa juga membuat merasa bersalah dan posisi penghukum. Saya kira kita belum pernah berada di posisi manajer ini. Ya, kita belum pernah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian mereka sendiri yang mencari solusinya. Nah, sekarang kita akan ke materi yang terakhir, yaitu restitusi.
Jadi ada segitiga Rapat restitusi. pembagian tugas 2 semester yang lalu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka. Nah, ada 9 ciri-ciri segitiga restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap anak itu berperilaku biasanya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kita sudah bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan kita langsung menyalahkan anak-anak ketika bertindak. Kita harus menggali apa yang menjadi kebutuhannya untuk kemudian kita lakukan restitusi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian restitusi bukan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita lihat ada 3 bagian pada saat kita melakukan restitusi atau kita memberikan kepada kesempatan anak-anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dibuat. Yang pertama itu menstabilkan identitas, artinya kita berikan semacam penyampaian kepada anak bahwa misalnya dengan menggunakan kalimat ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi anak-anak bahwa tidak merasa bersalah, maksudnya bukan tidak merasa bersalah bahwa tindakan yang dilakukan itu pernah dilakukan juga oleh orang lain. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita tanyakan kepada anak, kenapa dia melakukan hal itu, kebutuhan apa yang dia inginkan sehingga melakukan tindakan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita arahkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saya kira itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tanyakan kembali keyakinan-keyakinan yang telah kita tetapkan. Kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang mereka langgar. Kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nih, menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi tadi contoh responnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu untuk menstabilkan identitas murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Jadi bukan juga kita membenarkan, tetapi mencari apa yang melandasi sehingga murid tersebut melakukannya. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menampakkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Dan pada akhirnya tadi dari peraturan-peraturan, jadi harapannya nanti Bapak Ibu kita buat peraturan-peraturan kelas. Kemudian
kemudian kita yakini dari peraturan-peraturan itu ada keyakinan-keyakinan yang ingin kita tumbuhkan sehingga tercipta lingkungan positif yang nantinya akan membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ada kesimpulannya yaitu membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kita perlu kerjasama, perlu upaya yang mendasar, yang konsisten, dan tentunya aksi nyata dari kita semua Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya, tetapi kita semua sebagai warga sekolah tetap harus konsisten melakukannya. Yang kedua, kita bisa melakukan hal ini mulai dari hal-hal kecil yang kita rencanakan yang terbaik untuk siswa kita. Jadi cukuplah bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil, kemudian buah dari kerja keras kita tidak bisa kita langsung lihat hasilnya, namun dapat terlihat ketika murid kita bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, kehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang baik dan tentunya bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Ini yang pastinya paling kita harapkan. Jadi nanti anak-anak kita ketika berada di masyarakat bisa memiliki karakter yang baik, bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Saya kira itu. Saya silakan kepada moderator. Demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh saudara atau teman kita, Ibu Nurwahidah. Dalam ini saya yakin banyak hal yang disampaikan dan itu berharap mudah-mudahan dengan kegiatan apa yang kita lakukan hari ini dan itu menambah semangat kita untuk berbuat dan menghina mari kita berkolaborasi dengan baik dalam rangka mendukung apa yang menjadi program-program atau kegiatan yang dilakukan oleh calon guru kerja. Baik, saya yakin dan dalam para tadi mungkin masih ada hal yang kurang jelas. Pada kesempatan ini saya kasih kesempatan satu orang saja. Ya satu orang saja Bu ya, oke Pak. Pak Bur silakan Pak Bur ya, langsung. Silakan Bu Pak Bur. Silakan Pak Bur. Ya. Satu saja. Ya, terima kasih. Luar biasa. Begitu setelah saya mendengar dari tulisannya tidak banyak saya yang bisa saya lakukan di sini. Dan itu banyak yang terjadi pada diri saya baik, terutama dalam menghadapi siswa-siswi kita. Saya tidak mau bertanya, kan cuma saya mau selama ini ketika ada siswa yang terlambat itu saya kasih keluar, tapi itu sesuai dengan kesepakatan. Berarti mungkin saya di sini tidak salah. Begitu juga ketika saya memberikan hukuman kepada anak-anak yang berupa coret-coret itu saya tidak melakukan begitu saja, tapi itu sudah disepakati oleh siswa. Iya, berarti itu bukan termasuk hukuman. Iya, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Cuma yang keluarnya tadi ini siswa yang terlambat, mungkin saya salah di sini. Harusnya saya yang saya lakukan itu yang ketiga segitiga restitusi. Iya, itu artinya biarkan sendiri dia yang mencari solusinya apa kira-kira yang bagus. Iya, di sini mungkin saya salahnya karena tapi itu juga kesepakatan sebenarnya beda. Meskipun itu kesepakatan, tapi mungkin saya salah di sini. Iya. Jadi saya betul-betul banyak yang bisa saya dapati di sini. Saya kira hanya itu ya, Boyda.
Tapi masih sebagai penghukum itu kita. Bukan penghukum karena ada kesempatan. Ya, terima kasih banyak atas tanggapannya Ibu Harmaida. Betul sekali bahwa terkadang kita masih berada di posisi hukum atau posisi merasa bersalah. Jadi tadi dengan melihat tayangan 5 posisi kontrol guru, memang idealnya kita sebaiknya berada di posisi manajer. Kemudian ketika berada di posisi manajer, kita menerapkan segitiga restitusi, sungguh suatu hal yang luar biasa. Nah, ini sudah menjadi PR buat kita. Ini betul-betul harus kita implementasikan. Jadi kita bangun disiplin positif pada murid-murid kita dengan motivasi, memang motivasi intrinsik. Jadi kita berikan kesempatan murid-murid kita untuk bertanggung jawab, mencari solusi terhadap tindakan yang mereka lakukan. Jadi nantinya hal-hal itu akan terbangun dengan sendirinya dalam dirinya. Jadi tidak lagi kita yang mengontrol mereka. Mereka akan tahu apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Jadi terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Arma. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lainnya juga bisa memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Dan tidak terlepas juga jangan sampai kita cuma mau posisi manajer, dan terkadang memang kita juga butuh posisi teman namanya sama murid, posisi pemantau juga. Jadi seperti yang paling kita hindari itu adalah posisi penghukum sebenarnya. Jadi jangan sampai kita memberikan merusak psikologis peserta didik kita. Jadi nah posisi manajer ini juga saya kira bisa diterapkan di rumah di anak kita. Jadi bukan hanya di sekolah, dia posisi manajer ini kita berikan juga kesempatan kepada anak-anak kita. Saya kira Bapak Ibu punya anak di rumah, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan Baik, demikianlah rangkaian kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuraida insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata setelah nanti pada saat kita menjalankan juga di kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tahun ajaran baru. Hari pertama kita belajar di kelas 12. Nah, sebelum kita membahas materi kita, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas di semester ini. Kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, apakah itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah hal-hal aturan-aturan yang harus kita terapkan selama pembelajaran di kelas kita. Nah, silakan. Jadi saya tawarkan. Jadi bukan ibu yang menawarkan aturan-aturan yang akan berlaku di dalam kelas kalian, tetapi kalian yang menawarkan ke ibu aturan apa yang akan kita jalankan selama pembelajaran kita. Nah, saya kasih contoh begini. Nah, di dalam aturan itu silakan cari juga keyakinannya. Apa itu keyakinan? Nah, saya kan jadi dari peraturan itu akan ada keyakinan-keyakinan di dalamnya. Keyakinan-keyakinan atau kebajikan-kebajikan universal yang terkandung di dalamnya. Nah, saya kasih contoh begini. Nah, mengapa kita memakai helm ketika berkendara? Ada yang tahu kenapa kalian memakai helm? Kenapa? Supaya tidak kena tilang. Supaya tidak kena tilang. Apalagi? Supaya aku tidak pecah. Apa yang tidak pecah? Oke. Nah, sekarang saya tanya Ki, kenapa dulu waktu pandemi kalian dianjurkan untuk memakai masker? Supaya tidak tertular. Nah, dari peraturan-peraturan ini sebenarnya ada keyakinan yang kita yakini. Mari kita lihat. Nah, ini jika
jika kita memakai helm dan memakai masker karena takut dirazia, berarti kita tidak mengamalkan aturan atau tidak meyakini. Nah, kalau kita memakai helm tadi demi keamanan dan keselamatan, itu artinya kita sudah mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sama sebentar di dalam kelas kita bikin aturan-aturan dan di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai. Oke, jadi orang tadi pakai helm supaya selamat, supaya kalau jatuh tidak kenapa tadi pecah kepalanya dah. Kemudian pakai masker supaya tertular. Jadi kesehatan itu nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi dari peraturan-peraturan yang kalian tawarkan sebentar, kita akan mencari nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Oke, silakan dilihat. Jadi setiap dari kalian silakan menuliskan peraturan yang perlu kita taati. Jadi jangan lupa ditulis namanya ya. Jadi caranya tekan tanda plus yang ada di HP-nya, kemudian tuliskan peraturan yang kalian inginkan. Oke, sekarang semuanya siapkan, tuliskan di grup. Ada di grup WA, silakan diisi. Dikirimkan, langsung baca di atas kelihatan. Tidak membuang sampah sembarangan dari Nur Faida. Oke, terima kasih Nur Faida. Lanjut lagi. Oke, ya ubah peraturan kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya, Nur Faida. Nah, sekarang tuliskan nilai keyakinan yang kamu tulis. Jadi selain peraturannya, langsung tuliskan keyakinan di dalamnya. Oke. Nah, tadi kan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di peraturan yang kalian inginkan. Oke, apa ya? Baru 2 orang. Oh, ini ada. Sudah Nur Faida tidak tidur saat jam pelajaran. Andi Adam. Oke. Oke, Muhammad Atar. Dilarang makan di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke. Dan main HP. Dilarang mengganggu teman. Mematuhi tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Suratul Hikmah. Memperhatikan atau mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, itulah tadi peraturan-peraturan yang kalian tuliskan. Tumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat dalam kesepakatan kelas tersebut. Oke, siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, hari ini kita mulai dengan belajar kimia. Oke, terima kasih banyak.